Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pesantren ya, Ruhama. Ruhama itu singkatan Rumah Hadis Madrasah Al-Fajr. Jadi Ruhama Al-Fajr yang dipimpin oleh Ustadz Salman Al-Farisi. Kita collaborate sama Neno Warisman for the future. Jadilah ku baca dengan makna. Artinya kita baca Quran ya, kemudian bertanya nih Ustadz yang akan menjelaskan makna-maknanya. Dan selama 5 episode kemarin terakhir banyak temuan yang kita nggak dapetin gitu dalam perjalanan hidup. Ya tentu bagi yang sebagian juga udah dapetin. Tapi kan kita bicara kalau diulang makin mantap gitu kan. Mantap. Kita sampai di ayat sebenarnya Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Itu dahsyat banget. Nah, ya Allah itu. Setelah itu kita lam yalid walam yulad. Yang episode 6 ini kita bicara tentang lam yalid walam yulad. Silakan. Siap. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Itu kemarin ya kan? Sekarang lam yalid wa lam yulad. Allah. Kalau teman-teman masih ingat ya, bahwa di sini Allah menegaskan Allah itu Maha Esa dan Dia tempat kita meminta. Allah saking sayangnya sama kita, Dia tegesin lagi. Lam yalid walam yulad. Tentu versi tauhidnya akan dibahas bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan untuk mengkonfirm tentang keesaan Allah yang sangat luar biasa. Tapi karena kita membaca dengan makna yang mampu kita implementasikan di kehidupan kita, Allah ingin menegaskan, Salman, aku ini Maha Esa. Salman, aku ini tempat memintamu, segala-galanya bisa kuberikan. Kemudian tegasin dengan saya, Salman, aku ini nggak punya anak, nggak punya bapak. Kalau ada orang manusia saja, Man, ente butuh apa? Ane kasih. Dan ketika saya tahu betul ini yang ngomong, kagak punya bini, kagak punya anak, nggak punya siapa-siapa, dan dia kaya raya. Pede banget saya. Tentu harapannya lebih besar. Besar, kenapa? Nggak disaingin sama keluarga. Betul. Itu ya, makna itu tuh sebenarnya jarang loh dibahas. Jarang loh dibahas. Biasanya aku ini tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi aku kan itu biasanya untuk eksistensi keesaan Allah, ketauhidan Allah. Nah sekarang kita bilang itu juga sebenarnya Allah ingin bilang, lu harus yakin sama saya. Pasti dikasih. Oh, saya nggak punya bini, nggak punya anak, nggak punya siapa-siapa. Nggak punya pesaing. Nggak punya pesaing. Ya itu. Kau itu harus yakin sama saya gitu. Wow. Enak banget kan sama Allah. Pesaing. Lam yalid walam yulad. Aku tidak beranak. Wahai Neno, aku tuh ngerti bahwa kau itu perlu ini dan itu. Jadi jangan nggak yakin. Iya, minta aja sama aku karena wah, kalau bahasa Inggrisnya gini, Ustadz Salman. You are so special. Kau itu istimewa banget, wahai hambaku, gitu loh. Bener. Jadi jangan nggak merasa sih, aduh kok doa saya nggak didengar, gitu. Jangan sampai pernah berpikir kayak gitu. Karena kita nggak ada saingannya. Wih, keren. Coba bayangin kalau bersuami, beristri nggak ada saingan. Itu rasanya gimana gitu ya. Kalau suaminya bilang, engkau satu-satunya. Padahal sebenarnya Ustaz, kenapa suami bilang gitu sama istrinya? Kan emang gak ada orang yang sama, jadi engkau satu-satunya. Iya, gitu. Ungkapan-ungkapan cinta sebenarnya kan gombalan laki-laki playboy quote and quote kan selalu bahwa engkau satu-satunya. Ya. Jadi jadi Allah Maha Kuasa, tapi Allah begitu sampai mengatakan ya, kalau di ini kan ya Ustaz ya, bener nggak? Mengatakan, aduh, aku tuh nggak punya siapa-siapa, aku tuh hanya punya engkau, gitu kan, begitu kan? Itu kan. Saya ya, Bunda ya, ketika mendalami ayat ini, udah Allah saja sudah, nggak ada saingan saya di sisinya. Ya. Tapi bahwa kita mencintai istri kita, bahwa kita mencintai anak kita, ya itu juga karunia dalam rangka mencintai Allah, kita mencintai keluarga kita. Iya. Dalam rangka mencintai Allah, kita mencintai kegiatan kita yang tentu diridhoi oleh Allah, kan gitu ya. Tapi nggak boleh hanya menyintai istrimu atau suamimu atau anakmu hanya untuk situ, berhenti sampai di situ, nggak boleh. Kecewa nanti sesuai pesan kemarin.
ketika kau benar-benar mencintai anakmu, menyekolahkan, menyintai katanya, nggak boleh mencintai, menyintai. Nanti sebentar lagi saya mau Ustaz Salman punya lagu ya. Gimana Ustaz? Menyintaimu, ya, menyayangimu dengan sepenuh ridhonya juga kasihnya. Ya itu jadi ada lagu nanti insya Allah mu-nya di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah balik Ustaz ke tadi ke menyintai anak dan istri kalau bukan karena Allah, bersiaplah pasti kecewa. Kecewanya gimana Ustaz? Misalnya anakmu nanti menikah. Ketika anakmu menikah, dia lebih memilih menantumu dibandingkan kau sebagai ayahnya. Menantumu. Oh iya, suaminya maksudnya atau istrinya. Daripada dan ayahnya. Itu fakta kehidupan. Dan itu faktanya. Iya dong. Iya, rumah saya sama rumah anak menantu saya dekat sekali karena rumahnya itu saya buatkan dekat saya. Tapi dia datang ke saya itu, dia tentu saja dia lebih akan pasti sama pasangannya dong. Sama pasangannya. Karena gini, saat kita menjadi pasangan seseorang pun kita berharap pasangan itu lebih memilih kita dibandingkan ayah ibunya dan adik-adiknya. Benar. Makanya saya membesarkan anak saya. Kenapa? Ini bukti cinta saya ke Allah. Anak ini besar dan dewasa, nanti dia menikah, dia sukses, dia akhirnya punya penghasilan 1 triliun. Dia berbaginya ke siapa? Ke istri dan anaknya lagi, bukan ke saya. Kalau saya membesarkan dia, menyekolahkan dia karena dia, kecewa saya pasti. Karena saya anggap anak saya investasi, kan? Tidak. Anak itu bentuk pengabdian saya kepada Sang Pencipta karena menitipkannya ke saya. Got it. Wah, itu tauhid. Oke, keren. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, ini penegasan lagi Bunda, penegasan lagi. Allah menegaskan saya Maha Esa, Allah menegaskan saya As-Samad, tempatmu bergantung. Dan saya, kata Allah itu tadi, tidak punya anak, tidak punya bapak. Sekarang ditegasin lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan gak ada yang sama dengan dia. Tidak ada yang mampu menyayangi pemurahnya, kasihnya, sayangnya, kayanya, baik hatinya. Tidak ada. Makanya saya bilang ente berlangganan dengan Al-Ikhlas, masih galau, masih stres. Ya, memang ente gak punya Allah, sudah bilang. Gak ada Allah di hatimu. Jadi syahadatmu palsu, takbirmu palsu, azanmu palsu, rukukmu palsu, sujudmu palsu, bacaan Al-Quranmu pun palsu. Allah, merinding saya. Karena kau nggak mampu mewujudkan itu di detik demi detik kehidupan yang kau lewati. Karena harus Allah. Kalau saya dengan guru saya dia bilang sama guru saya, kalau kau berhasil mengallahkan kekecewaanmu, keberhasilanmu, ketergantunganmu, dan kau benar-benar totali kepada Allah, itulah gerbang tauhid yang harus kau masuki terus ke dalam. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku baca dengan makna menggedor kesadaran kita untuk kita jangan sampai kita cuma bilang baca melulu ya, tapi kita enggak menjalankan makna itu. Nah maknanya konkret banget gitu loh, konkret banget. Jadi tadi Ustadz udah wah dahsyat itu tadi ya, tuh langsung jadi ini diviralin aja tuh. Jadi Ustadz melakukan segala sesuatu tidak untuk menjadi terkenal, ya kan? Udah. Karena kita harus menyadari bahwa tujuan selain Allah ada akhirnya, ya. Dan tujuan dengan Allah tiada akhir. Masya Allah. Dan Dia menanti kita di surga. Kita bertemu dengan nabinya, kita mungkin sebangku sama nabinya, sama Abu Bakar, sama Umar, sama Utsman, sama Ali yang berhasil mengesahkan Allah habis-habisan. Allah, indah kepuasan banget. Apa coba? Kalau duduk sama orang siapa nggak ada enaknya. Tapi ketika berhasil duduk bersama Abu Bakar, satu piring pisang goreng sama Umar, satu piring bakso sama Utsman, satu piring nasi apalagi kebuli sama Ali, ngopi bareng,
Nabi Muhammad SAW bercengkrama dengan sang pencipta di surga. Ya Allah, hilang semua kepedihan. Nggak ada lagi kesengsaraan, nggak ada lagi kesulitan gitu. Kesuksesan dunia ini 75 tahun, 78 tahun, 79 tahun dan eksistensinya sulit dijaga. Jadi kerabat, sahabat, saudaraku semuanya la tahzan, la takhaf. Jadi nggak usah sedih, nggak usah takut ya. Hadapi semuanya ma'allah. Innallaha ma'as sabirin. Kalau kau ragu itu kutempeleng juga kau nanti. Makanya aku tempeleng juga kau. Makanya ada sahabat yang diadukan. Wow, ini kok bacanya kulhu melulu gitu ya, kan. Ada tuh. Diadukan. Padahal kalau tak paham maknanya, ya Allah. Dan ini diadukan ke Nabi. Si sahabat itu dipanggil. Kenapa kau baca kulhu terus kira-kira gitu? Nabi nggak mungkin se-ekstrim itu intonasinya. Ini gara gaya orang Medan aja. Si sahabat itu dengan santai jawab, "Ya Rasulullah, I love kulhuwallahu ahad. Uhibbu surat al-ikhlas." Oh, itu jawabannya uhib. Saya mencintai suratul al-ikhlas. Kenapa dia mencintainya? Karena kalimat-kalimatnya memang total perlipur lara. Saya bilang, saya ini perayu gadis yang menurut saya sangat bagus. Saya ketika merayu gadis dulu waktu saya masih remaja dapat gitu kan. Ini sekarang ketika saya mendalami al-ikhlas ini kalimat rayuan maut dan mematikan. Menurut saya istilah mematikan itu memang bikin kita celup beriman. Gitu. Namanya takluk, apa namanya? Kelepek gitu. Jadi kalau kau nggak kelepek dengan ini, aku ragu. Kalau engkau nggak kelepek sama suratul ikhlas ini, apa namanya? Ragu aku. Gitu. Ragu kita sama kata apa namanya? Dengan tauhid kita dengan tauhidmu ya. Allah yang rayu kita ini kita nggak tergoda. Baik, aku baca dengan makna memang hanya 15 menitan gitu, tapi dapetin poinnya dan kali ini kita betul-betul mendapatkan surah yang dahsyat sekali ya. Benar, kan orang biasanya bilang pemurnian tauhid. Oh, ternyata itu applicable banget ya, sangat bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Sangat bisa diterapkan. Your closing statement. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ya, karena masih 12 menit, saya kasih satu kunci juga di sini ya. Di sini ada wafil hadis. Ini powernya al-ikhlas. Ya. Man qara'a surat al-ikhlasi faqad qara'a thuluth al-Quran. Siapa yang membaca surah al-ikhlas seolah-olah dia membaca sepertiga Al-Quran. Maka dalam riwayat yang tidak terlalu kuat, Ali bin Abi Thalib ketika ditantang oleh Nabi, siapa yang mampu membaca Al-Quran khatam dalam waktu semenit? Saya kata gitu. Dia mengulang surah Al-Ikhlas 3 kali. Yang itu membuat dia mendapatkan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha ardhaha. Tentu kisah yang sangat diperdebatkan oleh para ulama ya. Tidak usah kita berdebat di situ. Saya ini orang yang suka dramatisir, kadang-kadang cerita-cerita dhaif saya angkat gitu. Membaca al-ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ceritanya memang sepertiganya tentang tauhid, mengesahkan Allah SWT. Tentu mengesahkan Allah dengan yang coba kita tawarkan hal yang berbeda tadi ya. Biasanya pengesaan Allah selalu digiring kepada penegasan di otak bahwa Allah Maha Esa. Hari ini saya dan kita mencoba mencari penegasan tentang keesaan Allah bahwa kehidupan saya total hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin, amin, amin. Ustaz Salman Al-Farisi selalu senang, ridho ya kalau kita mau kunjung ya, dan kita akan membuat paket wisata ngaji ya. Betul. Atau ngaji wisata di Ruhama. Rumah Hadis Madrasah Al-Fajr ada di daerah ya deket-deket aja kok ya, deket Bogor ya. Ini termasuk wilayah Tajur Halang. Tajur Halang. Dekat Sawangan. Tapi di sini ada sebuah ruangan di mana para seniman berekspresi. Jadi kalau keluar mungkin beli lukisan sewa besar ini, waduh bisa, waduh mahal banget. Di sini rumah kita benar-benar bisa punya lukisan asli dilukis oleh seniman hebat dengan tentu saja biaya atau harganya yang tentu saja bisa membantu
santri-santri ya kan, karena santri-santri juga dikasih gratis semuanya, santri-santri bebas untuk pembayaran, tapi mereka bahkan dikasih uang saku gitu oleh pondok ya. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan para perempuan, ibu juga yang suka tanaman datang ke sini, karena kita di sini punya berbagai jenis tanaman yang saya sudah memborong beberapa jenis tanaman untuk rumah saya sendiri. Alhamdulillah. So tunggu ya ngaji wisata bersama Ruhama. Ya. Insya Allah segera kita lansir ya, Ustaz. Siap. Ya, oke, itu dulu episode 6, sampai ketemu episode 7. Assalamualaikum.